Ini maksudnya Allah lebih gembira daripada orang ini nih menerima tobat hambanya. Allah lebih senang, Allah lebih girang ketika seorang hamba datang kepadanya bertobat. Kepada seorang hamba yang bermaksiat, berbuat dosa, berbagai macam dosa, kemudian kembali kepada Allah, bertobat, Allah lebih girang daripada orang yang sedang tersesat di padang pasir, nggak ada siapapun di sana, kehilangan untanya, di mana makanan dan minuman ada pada unta itu, hewan tunggangannya itu, udah putus asa, tiba-tiba balik lagi. Itu girangnya bukan main. Tapi Allah lebih gembira daripada orang itu. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat suka, sangat senang dengan orang-orang yang bertobat kepadanya. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Hadirin mukarramun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Elan Taufik yang saya hormati, Bapak Ustadz Sofian yang saya hormati, dan Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Burhanuddin, Pak Dedalang yang saya hormati, Pak Nurdiantoro, Pak Haji Doni, dan seluruh jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali Allah himpun kita dalam majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah curahkan keberkahan serta rahmat kepada kita sekalian. Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita dari wabah penyakit yang sedang melanda sekarang ini, dan Allah selamatkan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur juga hari ini kita ulang tahun kemerdekaan yang ke-76, usia yang sudah cukup dewasa, cukup matang. Tapi kalau dibandingkan negara Amerika masih belum, kita masih kecil, kita masih muda. Tapi mudah-mudahan di usia yang masih muda Allah Subhanahu wa taala karuniakan keberkahan di negeri ini. Allah berikan kemakmuran kepada rakyatnya. Allah berikan pemimpin yang amanah kepada kita. Allah jadikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan juga kita baru saja masuk pada tahun baru Hijriah 1443. Alhamdulillah, berarti kita semuanya masih berikan umur panjang dan masih berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan, untuk berlomba dalam kebaikan-kebaikan, di mana inilah yang kemudian kelak di akhirat akan dapat menolong kita. Mudah-mudahan kita semuanya selamat di akhirat nanti, dan mudah-mudahan amal-amal kita akan menjadikan derajat kita tinggi nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa
Umar bin Khattab mengambil momen hijrahnya Rasulullah sebagai penamaan daripada tahun Islam ini. Kata penetapan itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Makanya kalau ada yang mengatakan merayakan tahun baru Hijriah bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi. Ya memang tidak ada contohnya dari Nabi. Nabi kenabian 13 tahun di Mekah belum ditentukan penanggalan Islam. Begitu pula 10 tahun di Madinah belum ada penanggalan Islam. Sampai pada Khalifah Abu Bakar Siddiq juga belum ada. Baru ketika pada Khalifah Umar bin Khattab, ini pun atas usulan dari Gubernur Basrah, yaitu siapa namanya tuh? Abu Al-Asy'ari itu. Bahwasanya mengusulkan, dia merasa malu karena Islam itu sudah menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, bahkan negara adik kuasa pada saat itu, yaitu Romawi dan Syria. Romawi Syria itu kalau sekarang kayak Amerika, kayak Rusia, ya, Cina barangkali karena penduduknya yang besar. Udah menjalin hubungan, tapi kita belum punya penanggalan. Jadi kalau mendapat surat-surat dari negara lain ada penanggalannya, Islam tidak ada. Maka kemudian Abu Musa Al-Asy'ari mengusulkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab agar dibuat penanggalan Islam, dan akhirnya pun musyawarah para sahabat yang masih tersisa pada saat itu, diambil keputusan bahwasanya tahun baru Islam dinamai dengan Hijriah. Padahal banyak usulan-usulan yang lain. Ada yang usul dengan Maulid Nabi, tapi tidak diterima. Karena 13 tahun Al-Quran, Rasulullah pada saat lahir, yaitu Maulid Nabi itu saat paling buruk kejahatan dan kemaksiatan di kota Mekah, maka tidak cocok. Demikian pula dia mengusulkan dengan Nuzulul Quran. Nuzul Quran pun dibantahnya karena 13 tahun Al-Quran di Mekah tidak mampu merubah akhlak orang-orang Mekah. Zina masih tetap terus, minum masih, mencuri juga masih demikian. Tidak cocok. Ada yang mengusulkan dengan Isra Mi'raj, ada yang mengusulkan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian usulan daripada Sayyidina Ali yaitu Hijriah ini diterima. Kenapa Hijriah menjadi renungan bagi kita dan diterima oleh Amirul Mukminin dan disepakati oleh para sahabat? Karena Hijriah itu adalah merupakan titik nadir awal kemerdekaan umat Islam, di mana setelah pindah ke Yathrib kemudian kumandang azan secara bebas bisa dilantunkan, dakwah Islam makin luas, pelaksanaan syariat Islam makin sempurna. Maka dari situlah yang kemudian diambil semangat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah pindah ke Yathrib, Yathrib yang terbelakang, masyarakat yang terbelakang dirubah menjadi masyarakat yang madani. Apa madani? Yaitu peletakan pertama kali konstitusi sebuah negara. Jadi yang meletakkan konstitusi itu bukan negara-negara barat, tapi pertama kali konstitusi diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Negara yang berdemokrasi, negara yang berlandaskan kepada Allah subhanahu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saat itulah Yathrib yang terbelakang menjadi kota madani dan kemudian dinamai dengan Madinatul Munawwarah, di mana kehidupan sosial, kehidupan politik, lebih-lebih kehidupan beragamanya sangat luar biasa, dan kemudian menjadi contoh dan menjadi peradaban baru yang mengusur negara-negara adik kuasa pada zamannya. Bahkan sekarang kalau bapak-bapak mengklik di Google itu ada namanya Al-Quran Thomas Jefferson. Siapa sih Thomas Jefferson? Presiden Amerika. Kenapa ada Al-Quran Thomas Jefferson? Ternyata Thomas Jefferson itu meletakkan dasar-dasar konstitusi, meletakkan demokrasi itu melihat bagaimana Rasulullah SAW membangun Madinah. Nah itu. Tapi hebatnya ini, dia mengambil kaidah-kaidah dari Rasulullah, tapi tidak mendapat hidayah Allah, tidak masuk Islam tuh Thomas Jefferson. Padahal dia yakin betul apa yang dilakukan oleh Rasulullah membina suatu negara.
Menciptakan konstitusi dan demokrasi sangat sempurna dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tidak mendapat hidayah. Itulah mahalnya hidayah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita yang jauh dari kota Mekah, bukan turunan Arab, bukan turunan Nabi, tapi mendapatkan hidayah iman dan hidayah Islam. Ini nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat besar. Dan hijriah ini harus senantiasa kita perbaharui. Makanya diambil semangat hijrah biar kita umatnya akhir zaman ini senantiasa berhijrah. Lo katanya kan sudah nggak ada hijrah lagi. La hijrah atau ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi setelah pembebasan kota Mekah. Makna daripada hijrah itu, tidak ada hijrah itu hijrah secara fisik, tapi hijrah secara rohani kita harus senantiasa kita perbaharui. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muhajiru man hajaru man nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk taklim ini hijrah juga. Memperbaiki diri dari ketidaktahuan menjadi tahu, maka ini adalah hijrah. Memperbaiki diri pada kejahilan pada alim, kepahaman terhadap ilmu adalah hijrah. Karena ibadah tanpa ilmu mardudatun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ibadah nggak bisa tebak-tebakan, nggak bisa ikut-ikutan, tapi memang paham ilmunya, paham kaifiyahnya, paham syarat rukunnya. Ilmu yang dimaksud bukan ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi. Nahwu shorof itu bagian ustaz. Ya. Membaca alfiyah jurmiyah itu bagian ustaz, faraid itu bagian ustaz, ilmu hal-hal waris bagian ustaz, ya. Tafsir itu bagian ustaz. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu kaifiyah ibadah kita, wudhu kita betul, sholat kita betul, ya, zakat kita betul, syarat rukunnya, haji kita betul, itu ilmu yang dimaksud. Kalau kita sudah dapat memahami ilmu-ilmu tentang ubudiyah kita, maka insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tetangga saya itu baru mulai sholat, ya begitu tahiyat ngacung dua-duanya. Kenapa? Karena nggak paham ilmunya, ya. Tapi kemudian setelah diberikan bimbingan, diberikan pelajaran, menjadi paham dan menjadi betul sholatnya, ya. Ada juga habis ngaji tidur dan nyender tidurnya, ngorok lagi kan. Begitu masuk isya langsung sholat saja. Berarti nggak paham ilmunya. Ya. Duduk, asal duduknya tidak nyender, ya, kalau lagi taklim gini ngantuk, ya tidak bergerak, tidak bergeser, maka tidak batal wudunya. Tapi yang apabila nyender tidurnya, apalagi berbaring, wah itu batal wudunya. Ya, ini hal-hal yang mendasar, ilmu-ilmu yang mendasar. Tapi masih ada yang belum paham hal begitu. Karena fikih ini sangat penting. Ya. Fikih ini kendaraannya ibadah kita. Maka kalau kita nggak punya kendaraan dalam ibadah, nggak sampai ibadah kita. Hijrah harus semangatnya harus senantiasa kita perbaharui setiap tahunnya, ya. Mudah-mudahan kita terus-menerus menjadi orang yang berhijrah menuju kebaikan-kebaikan. Hijrah terus-menerus menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jangan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin kita sudah baca satu hadis, kita sekarang hadis yang kedua di bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an A'ra bin Yasaril Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aqrab bin Yasaril Muzani, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, wastaghfiruhu,
dan beristighfarlah. Fa inni atubu fi yaumi, dan sesungguhnya aku bertobat di dalam setiap hari mi'ata marati, yaitu 100 kali. Di hadis yang pertama kemarin Rasulullah SAW bersabda bahwa dia beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih daripada 70 kali. Itu riwayat Bukhari. Di riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bertobat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Makna 70 dan 100 kali, maksudnya Rasulullah SAW itu bertobat dan beristighfar lebih banyak. Ya. Jadi kalau udah 100 kali itu menunjukkan bahwa lebih daripada itu, menunjukkan bahwa kesimpulannya Rasulullah itu banyak sekali beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sebagaimana yang minggu yang lalu kita tanyakan, Rasulullah tidak punya dosa. Rasulullah tidak punya kesalahan. Yang punya dosa orang-orang seperti kita, karena al-insan mahulul khata wa nisyan. Manusia itu senantiasa berbuat dosa dan berbuat kesalahan. Rasulullah sudah dimaksum, sudah diampuni dosanya yang masa lalu dan yang akan datang, tapi Rasulullah masih beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari lebih daripada 100 kali. Ini menunjukkan ketawaduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang kedua menyontohkan kepada kita bahwa kita itu harus banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari-hari kita, setiap saat kita, setiap waktu kita ada saja kesalahan, ada saja dosa yang kita buat, ada saja kekeliruan yang kita buat. Maka ketika kita melazimkan istighfar, astagfirullah, rontok tu dosa. Astagfirullahaladzim, rontok dua dosa. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, berguguran itu dosa. Maka dosa lisan kita, dosa tangan kita, dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa kaki kita, dosa hati kita, ya, dosa pikiran kita, itu rontok terus. Kenapa Rasulullah SAW contohkan demikian? Biar kita bersih senantiasa, dosa bersih, dosa bersih, dosa bersih, agar kita ketika mati nanti sudah tidak ada lagi dosa yang kita bawa, sudah tidak ada lagi kotoran-kotoran yang kita bawa, tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang kita bawa. Karena kotoran, kesalahan, dosa yang kita bawa sebelum kita taubati, sebelum kita istighfar, sebelum ajal kita, maka itu akan diampuni juga sama Allah, tapi di sana berat. Dicuci dulu, di laundry dulu. Kalau di sini dengan ucapan astagfirullah, dengan taubat kepada Allah sudah diampuni dosanya. Tapi kalau di sana dibakar dulu. Ya, dibakar dulu di api neraka. Itu kemudian kenapa Imam Malik mengatakan alat bersuci di samping air dan tanah juga api termasuk tuh. Karena ternyata api itu untuk mensucikan kita nanti di akhir. Tapi jangan dipraktekkan di sini. Nggak ada air, nggak ada tanah, bersuci pakai api. Nah, Imam Malik tuh salah satunya yang boleh dipakai bersuci api. Tapi itu bersucinya nanti di sana di akhirat. Maka kita akan disucikan dosa-dosa kita, kesalahan kita itu dengan api di neraka jahanam nanti. Tapi bisa juga dipraktekkan di dunia ini, pencucian dengan api. Ya, dalam fikih misalnya kita bikin bata tuh dari tanah yang tercampur dengan najis. Maka ketika bata itu dibakar, maka menjadi suci tuh. Jadi buat bangun masjid, buat bangun tempat ibadah aman sudah, karena sudah dibakar. Ya, itu salah satunya pendapat. Jadi fikih itu, keilmuan itu kadang-kadang kalau bahasa Jawanya itu untuk kelangenan, tidak semuanya untuk dipraktekkan, untuk hazanah saja. Ya. Sebenarnya Imam Abu Hanifah, anjing itu tidak najis. Ya, tapi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali najis. Kenapa ada perbedaan pendapat ini? Kalau
pendapat Imam Maliki bahwasanya anjing najis, kita akan kesulitan menjelaskan tentang anjing Ashabul Kahfi yang mengikut dengan orang-orang beriman masuk ke dalam gua sekian ratus tahun. Nah, itu padahal orang-orang beriman tapi membawa anjing. Tapi kalau tidak najis, kita kesulitan juga menjelaskan. Ketika Rasulullah beberapa malam tidak didatangi oleh malaikat Jibril, padahal malaikat Jibril sudah berjanji untuk datang. Ternyata Hasan bin Husain itu, Hasan Husain itu cucu Nabi itu main-main dengan kirik. Apa kirik? Anak anjing. Ditaruh di kolong ranjang. Nah, karena ada anak anjing itulah kemudian malaikat Jibril tidak jadi datang tuh. Ya Hasan Husain kan masih bocah, nggak ngerti najis, buat mainan anak anjing. Jadi kalau anak kita main ayam jago, main kucing, main itu, ya memang belum berakal. Main anjing belum berakal. Kalau kita nggak boleh. Nah itulah kemudian ilmu pengetahuan itu kadang-kadang menjadi hazanah. Ya. Tidak semuanya bisa dipraktekkan. Ya. Meskipun ada pendapat tidak najis, misalkan Haji Burhan memelihara anjing, keger di Gramapuri. Haji Burhan piara anjing. Meskipun ada mazhab yang membolehkan yang tidak najis, ya. Karena kelaziman di sini memakai mazhab Syafi'i yang menajiskan anjing, mengharamkan anjing itu. Balik lagi kepada bahasan kita. Sekali lagi Rasulullah menunjukkan ketawaduannya. Yang kedua menyontohkan kepada kita agar kita senantiasa beristighfar, senantiasa bertobat. Saya ulangi lagi bahwasanya taubat itu masdar ghairu mim, ya. Jadi senantiasa dilakukan. Kenapa? Karena dosa dan kesalahan pun senantiasa kita lakukan. Jadi salah taubat, salah taubat, salah taubat terus begitu. Ya. Salah taubat, ya. Buat kesalahan taubat, taubat lagi, buat kesalahan lagi, taubat lagi. Allah mah tetap terima taubat kita, ya. Allah tetap ampuni dosa-dosa asal jangan diniatkan. Baru taubat tapi udah niat lagi, besok mau maksiat lagi. Itu main-main namanya dengan taubat. Ya, kesalahan yang tidak diniatkan. Ya, dosa yang tidak diniatkan, tidak direncanakan. Ya, tergelincir, ya, udah tobat, udah minta ampun, nggak mau melakukan kemaksiatan ini lagi. Tiba-tiba seminggu kemudian atau sebulan kemudian kita melakukan lagi kesalahan tanpa kita sengaja, tanpa kita niatkan, tobat lagi kita kepada Allah. Diterima. Memang Allah mah Ghafurur Rahim, Maha menerima taubat dan Maha pengasih, Maha penyayang sama kita. Jadi dosa sebanyak apapun, ya, taubat mau berapa kali pun, maka senantiasa Allah ampuni dosa kita. Allah terima saja taubat kita. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hamzata An-Nasi bin Malik al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik, kita kenalnya Anas bin Malik, ya. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ini anak yang dititipkan oleh orang tuanya sejak kecil kepada Nabi, berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang mendapatkan doa, ya, hidupnya berkah dan panjang umur. Makanya Anas bin Malik ini umurnya panjang dan anaknya banyak, hartanya juga banyak karena didoakan berkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada suatu ketika terkena taun, ya, anak Anas bin Malik ini meninggal sampai 100 orang. Kalau 100 orang meninggal, itu belum semuanya meninggal, 100 orang. Berarti anaknya banyak. Kalau anaknya banyak berarti biangnya banyak. Ya nggak mungkin biangnya cuma satu. Anaknya segitu banyak, hartanya juga banyak, ya. Ini didoakan berkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari jalur beliau, bahwasanya ia mengatakan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahu afrahu bi taubati 'abdi." Allah itu lebih gembira menerima tobat hambanya. Ya, afrahu itu lebih gembira, faroha gembira, tapi kalau ditambah alif afroha itu lebih gembira. Allah lebih gembira menerima tobat hambanya min ahadikum, lebih daripada di antara kalian saqata ala ba'irihi, yang kehilangan untanya, wa qad adallahu fi ardil falah, sedangkan dia sedang berada di padang pasir yang luas. Jadi Allah itu lebih gembira menerima tobatnya daripada salah seorang di antara kita yang kehilangan untanya, lagi jalan-jalan, lagi di tengah padang pasir, untanya hilang. Di padang pasir yang sangat luas. Jadi Allah lebih gembira. Ini dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim, wa fi riwayatil Muslim, lallahu asyadu faraha bi taubati 'abdi. Tadi dengan kalimat afrahu, sekarang asyadu pakai asyad, sama juga ya. Allah lebih sangat gembira. Asyadu faraha, Allah lebih sangat gembira bi taubati 'abdihi, menerima tobat hambanya, hina yatubu ilai, yang bertobat kepadanya, min ahadikum, daripada senangnya di antara kalian, kana ala rahilatihi bil ardi falah, yang ketika itu sedang berjalan-jalan di tengah padang pasir yang luas, falatat minku wa 'alaiha tu'amuhu wa sarabuhu fa ayisa minha. Falatat minku, yang kehilangan hewan tunggangannya, ya, lagi jalan-jalan di tengah padang pasir, hilang tunggangannya. Wa 'alaiha tu'amuhu wa sarabuhu, dan di hewan tunggangannya itu ada makanan dan minumannya. Hewannya hilang, sedangkan perbekalan semuanya ada dalam, dibawa sama hewan tunggangan itu, makanan dan minumannya. Fa ayisa minha, maka putus asalah dari perkara itu, yaitu orang tadi yang sedang ada di padang pasir. Fa ata syajarata, kemudian dalam keadaan putus asa dia mendatangi sebuah pohon. Fattaja'a fi dhilaha, kemudian dia berbaring, berlindung di bayangan pohon itu karena rindang pohonnya. Faqad aisa min rahilatihi, dia putus asa dari hewan tunggangannya itu. Fa bainama huwa kadzalika, sedang dalam keadaan demikian, sedang dalam keadaan putus asa, ya, wah celaka, pasti mati ini. Siapa yang mau lewat sini? Padang pasir begitu luas, ya, dia dalam sendirian, nggak ada orang lain. Hewan tunggangannya kabur, makanan dan minumannya dibawa serta oleh hewan tunggangannya gitu. Dia lagi berputus asa sedemikian. Idhuwa biha qa'imata indahu, tiba-tiba hewan tunggangannya sudah berdiri di hadapannya. Wah, lagi putus asa, ya, udah nggak ada dah yang nolong lagi, udah mati dah di sini dah. Tiba-tiba hewan tunggangannya balik lagi, udah berdiri di hadapannya. Wah, fa'akhad bihitaniha, kemudian segera orang itu mengambil tali kekangnya. Wah. Summa qala, kemudian dia berkata, min syidadil farahi, dalam kegembiraan yang amat sangat, Allahumma anta abdi, wahai Allah, sungguh engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, dan aku adalah Tuhanmu. wa ahta'a min syidadil farahi, dia tercelepet saking gembiranya. Jadi saking gembiranya, udah putus asa, nggak celaka, dia udah nggak selamat lagi. Tiba-tiba hewan tunggangannya balik lagi, segera pegang tali kekangnya. Dia katakan bahwa engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Keliru nggak? Harusnya kan aku Tuhan, aku hambamu, engkau tuh Tuhanku. Ini saking gembiranya, saking senengnya tuh hewan
tunggangannya balik lagi sehingga terceletot mulutnya. Berdosakah dia? Enggak, karena tidak, maksudnya bukan demikian. Marahkah Allah? Enggak, tentu ya. Justru Allah tersenyum ya. Ini ada hamba mengaku sebagai Tuhannya dan Allah sebagai hambanya. Kenapa? Saking gembiranya, saking terceletot, lihat ya, terceletot omongannya. Maksudnya dia katakan, Tuhan, engkau adalah Tuhanku, adalah hambamu ya. Maksudnya begitu, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Allah, hewan tunggangannya balik lagi sehingga dia bermaksud memuji Allah tapi terceletot jadi keliru tuh, saking senengnya. Ini maksudnya Allah lebih gembira daripada orang ini nih menerima tobat hambanya. Allah lebih senang, Allah lebih gira ketika seorang hamba datang kepadanya bertobat. Kepada seorang hamba yang bermaksiat, berbuat dosa, berbagai macam dosa, kemudian kembali kepada Allah, bertobat, Allah lebih girang daripada orang yang sedang tersesat di padang pasir, nggak ada siapapun di sana, kehilangan untanya, di mana makanan dan minuman ada pada unta itu, hewan tunggangannya itu, udah putus asa, tiba-tiba balik lagi, itu girangnya bukan main. Tapi Allah lebih gembira daripada orang itu. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat suka, sangat senang dengan orang-orang yang bertobat kepadanya. Jadi kalau kita bertobat, kalau kita punya dosa banyak, kalau kita punya kesalahan banyak, jangan putus asa. Nggak mungkin nih Allah akan mengampuni dosa saya. Dosa saya sudah terlalu banyak. Dosa saya sudah terlalu luar biasa. Udah aja lah, sekalian aja masuk neraka, karena nggak mungkin Allah akan mengampuni. Enggak, jangan seperti itu. Karena Allah ampuninya lebih luas daripada dosa yang kita buat, lebih besar daripada dosa yang kita buat. Mau dosa kita seluas lautan, setinggi gunung, bahkan memenuhi langit dan bumi, kalau kita bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa kita. Kita mah barangkali tidak sejahat ada Bani Israel tuh yang membunuh 100 orang ya, udah membunuh 99, kemudian yang 100 itu ulama yang dibunuh. Salah nanya, ulamanya saklek ya. Ustaz, saya udah membunuh 99 orang, tobat saya diterima nggak kira-kira? Wah, nggak mungkin diterima ya. Dosamu sudah luar biasa. Dipenggal sekalian itu ustadznya, lehernya, jadi genap 100. Maka jadi ustadz jangan saklek, harus cerdas. Bid'ah kamu, sesat kamu. Nggak diterima kamu ibadahnya. Dipenggal kepalanya. Ya, makanya harus cerdas memberi jawaban. Ya, akhirnya dipenggal 100 orang. Datang lagi kepada satu ulama yang lebih sepuh, lebih arif ya. Ustaz, Kiai, saya sudah membunuh 100 orang dan yang ke-100-nya adalah ulama yang saya bunuh. Apakah masih diterima tobat saya? Oh, jangankan cuma 100 yang kamu bunuh, lebih daripada itu pun Allah akan mengampunimu. Yang benar Kiai, benar sih. Tuh, ya. Akhirnya kata Kiai, yang penting kamu sekarang sungguh-sungguh tobat dan hijrah dari kampung maksiatmu menuju kampung orang-orang yang taat. Ikut dia arahan Kiai itu, pergilah ke kampung taat. Belum sampai ke kampung taat itu mati. Tuh. Sehingga turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini ahli surga. Enggak, kata malaikat azab, ini baru niat tobat nih, belum diampuni dosanya. Tapi dia udah niat sungguh-sungguh tobat, dia sudah berjalan menuju tempat tobat. Enggak, tapi dia belum tobat, belum sampai ke kampung tobat. Ngayal-ngayalan kedua malaikat. Akhirnya Allah turunkan lagi satu malaikat sebagai hakim. Udah jangan ribut, sekarang ukur saja jarak dia dari tempat dia pergi ke tempat tujuan, jaraknya jauh mana. Diukur, ternyata jaraknya lebih dekat ke tempat tobatnya, tempat kampung orang-orang taat. Cuma beda sejengkal doang. Dan ternyata tobatnya sudah diterima, diampuni dosanya seluruhnya, mati masuk surga. Subhanallah. Baru niat doang tuh, belum sampai kampung orang-orang taat, coba beda sejengkal doang ya. Kita sudah pernah bunuh 100 orang belum?
Itu kata membunuh 100 orang itu saking banyaknya dosa yang dia perbuat. Karena biasanya kalau orang jahat begitu bercabang tuh maksiatnya. Kalau pembunuh biasanya penjinah juga kan. Kalau penjinah biasanya perampok juga tuh. Jadi maksudnya orang itu dari Bani Israel itu orang yang lengkap perbuatan maksiatnya, pembunuh juga, ya, pencuri juga, penjinah juga, pokoknya segala macam dosa sudah dia lakukan. Itu pun dengan rahmatnya Allah, karena dia sungguh-sungguh mau bertobat kepada Allah, belum sampai ke kampung orang-orang taat yang dituju, mati, itu pun sudah diampuni dosanya. Makanya kita jangan gampang memvonis seseorang, ini ahli neraka nih, ini ahli surga nih, kelihatan aja pakainya gamis, pakainya udeng-udeng nih, pakai surbannya kandel, nggak tentu, ya. Karena yang demikian hanya Allah yang tahu. Sebelum kita mati ini, kita mati 50-50 nih, kita masih 50-50. Apakah kita nanti mati termasuk orang yang soleh, ahli surga, atau kita termasuk orang yang tidak diampuni dosanya dan ahli neraka? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang jelas kita sebelum mati ini masih 50-50, belum jelas. Makanya kita senantiasa bermohon kepada Allah, bermohon kepada Allah agar senantiasa dikaruniai kesempatan bertobat sebelum mati, agar senantiasa dikaruniai kekuatan untuk taat kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kemudian sepertinya ahli ibadah, di ujungnya su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dari awal sudah soleh, ahli ibadah, ya, ahli taklim, ya, ahli jamaah, sampai nanti ajal menyebut kita, kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan telah diampuni seluruh dosa-dosa kita. Maka sudah bebas kita menjadi orang yang beruntung, ya. Karena orang yang masuk surga tanpa melewati neraka, sungguh-sungguh faqad faz fawzan adzima, yaitu orang yang beruntung dan keberuntungan yang besar. Bisa dicapai itu, bisa kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal sehari taubat dan istighfar 100 kali. Kalau para wali, kalau para kekasih-kekasih Allah, minimal 1000 kali. Kalau 1000 istighfar banyak nggak Pak? Bisa nggak? Bisa nggak lama. Kita bagi, ya, 1000 bagi 5 jadi berapa tuh? 200. Habis sholat fardu 200, cepat aja astagfirullahaladzim. Istighfar yang paling simple, astagfirullah, ya. Karena kalau jabal al-azim itu bid'ah katanya, ada ada riwayat, ya, ada sahabat ada tabi'in yang bertanya kepada tabi'in bagaimana istighfarnya Rasulullah. Dia kali yaqul astagfirullah, hanya astagfirullah saja. Tapi makanya kalau ditambah astagfirullahaladzim bid'ah menjadi bid'ah. Wah, astagfirullahaladzim kok jadi bid'ah? Padahal istighfar itu ada 5 riwayat. Bahkan ada sayyidul istighfar, sayyidul istighfar yang panjang istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri mastata'tu wa abu'u bi ni'mati alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wah, itu kalau panjang begitu bid'ah lagi malah. Padahal sahih hadisnya, barang siapa membaca istighfar ini di siang hari, mati pada siang itu masuk surga. Dan barang siapa yang membaca istighfar ini malam hari, mati pada malam hari itu masuk surga. Sahih hadisnya tuh. Jadi Bapak mau tidur jangan nggak baca itu tuh. Pagi-pagi bangun tidur baca itu. Jadi kalau mati pada siang hari itu masuk surga, dijamin oleh Rasulullah. Ini sahih hadisnya. Jadi maghrib baca minimal maghrib sekali, habis subuh sekali, maka 2 siang dan malam sudah terkapar tuh, insya Allah menjadi ahli surga. Hafal nggak Pak? Ayo kita baca bareng-bareng. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Insyaallah kita amalkan ya, pagi sekali, sore sekali, sebagaimana dijamin oleh Rasulullah menjadi ahli surga. Jadi sekali lagi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, Allah akan ampuni kalau kita bertobat kepada Allah. Dan yang kedua, dawamkan istighfar setiap saat, karena kita tidak pernah lepas dari kesalahan dan perbuatan salah. Maka ketika kita istighfar, dosa-dosa kecil kita itu rontok tuh. Kalau dosa-dosa yang besar, tobatnya harus khusus, sungguh-sungguh tobatnya, betul-betul tobatnya. Sebagaimana dari awal kita terangkan, ada 3 syarat tuh: berhenti, menyesal, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan maksiat itu. Kalau dosa hak Adam ditambah 1, yaitu mengembalikan hak-hak saudara kita, atau islah, memohon ampun, memohon maaf kepada saudara kita, baru diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, mari senantiasa kita bertobat kepada Allah, senantiasa kita mohon ampun Allah agar kita mati dalam keadaan bersih daripada dosa dan kesalahan. Maka insyaallah kita tidak akan lagi mampir di neraka karena kita sudah bersih daripada dosa dan kesalahan kita. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila banyak kekeliruan kesalahan, mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.